Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Selawat dan salam kita sanjungkan kepada keperluan Nabi besar Muhammad SAW. Para ibu dan bapak guru yang kami muliakan dan khususnya Ibu Eka, calon guru penggerak angkatan ke-11. Dalam kesempatan ini, dalam pembukaan ini kegiatan seminar yang menyangkut dalam penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman khususnya budaya positif di sekolah kita dalam rangka pelaksanaan tugas modul 14 calon guru penggerak angkatan ke-11 atas nama Eka Pasrawani, ya, yang merupakan salah satu guru di SMA negeri kita, yaitu SMA Negeri 4 Kuala Kabupaten Naganlaya. Dalam kesempatan ini nanti tolong diikuti pelaksanaan kegiatan seminar ini yang akan dibawakan atau dipandu gambaran materi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita. Tolong diikuti dengan baik, penuh dengan rasa tanggung jawab, dan mudah-mudahan yang lain pun bisa mengikuti daripada Ibu Eka dalam menuju calon guru penggerak ke depan. Di sini saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seminar kegiatan penyebaran pemahaman penerapan pengalaman budaya positif dengan resmi dinyatakan dibuka. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah membuka kegiatan seminar penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan saya bantu 1 jam ke depan. Saya ingin bertanya dulu ini, kira-kira masih ada semangat Bapak Ibu? Karena ini sudah siang, jadi saya mencoba jika nanti saya katakan SMA Negeri 4 Kuala, kemudian teman yang lain berkata luar biasa seperti itu. Ya. Siap? Ya. SMA Negeri 4 Kuala. Luar biasa. Sekali lagi. SMA Negeri 4 Kuala. Luar biasa. Ya, masih semangat Bapak Ibu ya. Oke. Jadi sekarang kita lanjut materi kita, yaitu tentang budaya positif. Kira-kira apa yang terbayang di benak Bapak dan Ibu? Budaya positif. Ada yang bisa atau kebiasaan-kebiasaan yang baik? Ya, benar sekali Ibu Indah. Yaitu kebiasaan-kebiasaan yang baik. Apa contohnya? Guru dan siswa saling menyapa. Guru dan siswa saling menyapa. Oke, bagus sekali Bu Siti Hawa. Ibu Ma? Dengan buang sampah sembarangan. Iya, benar sekali. Juga Ibu Mardia sudah menyampaikan pendapatnya, yaitu jangan buang sampah sembarangan. Itu merupakan salah satu budaya positif yang kita jalankan di sekolah kita. Nah, di sini budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih kritis,
penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif ini harus kita tumbuhkan kepada siswa kita, biar dia menjadi kebiasaan. Itu ya. Jadi harapannya budaya positif ini dilakukan harus melalui motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri kita sendiri, bukan motivasi dari luar diri kita. Itu harapannya ke depan ya. Nah, ada pun konsep inti dari budaya positif di modul 1.4 itu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kedelapan konsep ini nanti akan saya jabarkan satu persatu. Jadi kita mulai dari yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nah, Bapak Ibu, dulu kan sistem kita dulu waktu kita sekolah bagaimana? Apakah berpihak kepada murid atau berpusat kepada guru? Yang besar kepada guru. Berpusat kepada guru. Karena dulu kan kita ada sistem ceramah, ya kan? Nah, untuk sekarang itu kita perbaiki. Karena sekarang kita harus belajar berpusat kepada peserta didik. Salah satu caranya adalah kita menggunakan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ada yang tahu kira-kira apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa atau karakter siswa. Iya, benar sekali Bunda. Yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Kita harus sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan seperti ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus awali dengan asesmen diagnostik. Nah, seperti itu. Jadi kita tahu kebutuhan siswa kita. Karena kan tidak semua siswa itu sama kebutuhannya. Ada yang suka bergerak, ada yang suka bermain, ada yang suka nonton video. Nah, itu nanti kita petakan yang mana kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa kita. Jadi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, beliau mengatakan bahwa kita sebagai guru hanya bisa menuntun murid untuk menjadi orang yang lebih baik. Tujuannya adalah supaya siswa kita terwujud yang namanya profil pelajar Pancasila. Kita sudah tahu bahwa dimensi daripada profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Nah, di sini kan kita kan banyak suku, banyak agama, jadi kita harus saling menghargai. Yang ketiga adalah bergotong royong. Nah, di sini bergotong royong bukan hanya bersih-bersih, tetapi juga berkolaborasi, bekerja sama. Apakah murid dengan guru, guru dengan kepala sekolah, dan sebagainya. Kemudian ada kreatif. Anak-anak kita harus kreatif. Kemudian yang kelima adalah bernalar kritis. Yaitu kita berharap anak kita itu cerdas, ya, berpikir cerdas. Kemudian ada mandiri. Nah, mandiri ini contohnya siswa kita bisa menyelesaikan tugas sendiri seperti itu. Kemudian mereka juga bisa saling menghormati antar teman. Itu adalah sikap mandiri. Kemudian dan sudah habis ya,
profil belajar Pancasila. Kita lanjut. Nah, ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita berilusi kita tuh bisa mengontrol murid seperti itu. Padahal pada kenyataannya kita tidak bisa mengontrol murid. Itu hanya sebuah ilusi, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ilusi semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ketika kita merayu siswa misalkan untuk berbuat baik, kita kasih nasihat, itu menurut kita itu efektif dan bermanfaat buat dia. Padahal belum tentu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena setiap perilaku yang kita lakukan harus sesuai dengan motivasi intrinsik tadi. Jadi tidak bisa dikontrol oleh orang lain seperti itu. Kalaupun bisa hanya sementara sifatnya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ketika kita kritik siswa kita, ketika dia berbuat salah, itu anggapan kita bahwa itu mampu menguatkan karakter dia. Padahal itu membuat siswa kita semakin down seperti itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini dia. Kita kan guru ini orang dewasa ya. Nah, kita itu beranggapan bahwa kita bisa memaksa murid. Ketika murid tidak mau melakukan apa yang kita suruh, lalu kita memaksa. Itu hanya sebuah ilusi, Bapak Ibu. Dan ini perlu kita rubah. Nah, ini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di mana di sini stimulus respon realitas kebutuhan kita sama. Kita menganggap bahwa kebutuhan kita sama. Itu sesuai dengan teori stimulus respon. Kalau teori kontrol mengatakan bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda setiap individu, tidak sama, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi nggak mungkin sama semua pandangannya, pasti berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seperti ini ya contohnya, kita ingin orang lain itu mengikuti keinginan kita. Padahal menurut teori kontrol, kita yang harus berusaha memahami keinginan orang lain. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu kalau stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, anak misalkan nggak mau membuat tugas, pasti dia punya alasan. Anak misalnya terlambat ke sekolah, pasti punya alasan. Jadi semua tindakan yang dilakukan baik buruk maupun jelek, semua itu memiliki tujuan masing-masing. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini yang kita lakukan kepada siswa kita. Kita dapat mengontrol siswa. Padahal menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kembali lagi kepada motivasi intrinsik tadi. Kalau memang dia punya kesadaran, pasti dia akan melakukan. Tapi kalau hanya dengan pemaksaan atau takut mungkin kena hukuman, nah itu sifatnya sementara. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ketika ada suatu masalah, kemudian kita bujuk, kita rayu siswa kita. Nah, ketika dia tidak mau apa yang kita lakukan, kita memaksa dia. Kamu nggak boleh seperti harus seperti ini, seperti itu. Pertama kita bujuk, kita rayu dulu. Kamu nggak boleh seperti ini. Ketika dia nggak mau melakukannya, kita paksa siswa kita. Itu menurut teori stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol,
menciptakan pilihan-pilihan. Jadi ketika murid punya masalah, kita ajak dia untuk berdiskusi dulu, seperti itu. Kemudian buat kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Itu menurut teori kontrol. Kemudian selanjutnya model berpikir menang kalah. Nah, ketika kita ada siswa melakukan sesuatu yang salah, lalu kita kritik dia. Kita kritik, berarti siswanya kalah, kitanya menang, gurunya menang, seperti itu. Tapi kalau di teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Kenapa menang? Karena ketika siswa melakukan kesalahan, kita ajak dia untuk berdiskusi dulu, tanya dulu, kenapa anak kamu berbuat salah? Apa alasannya? Seperti itu. Jadi nanti baru dapat solusi daripada permasalahan yang tadi. Jadi dua-duanya menang. Siswa menang, guru pun menang. Itu menurut teori kontrol. Nah, selanjutnya di sini ada disiplin positif. Nah, disiplin positif ini muncul akibat daripada disiplin diri yang kita lakukan. Kenapa kita melakukan disiplin diri? Karena ada nilai-nilai kebajikan yang ingin kita tuju. Contoh, kita pergi ke sekolah tepat waktu. Itu apakah karena takut kepada kepala sekolah atau ingin mendapat pujian, penghargaan? Kalau motivasi seperti itu, berarti itu adalah motivasi eksternal. Tapi kalau motivasi internal ataupun intrinsik, itu adalah muncul sebagai kesadaran kita sendiri ketika kita melakukan hal-hal yang positif, seperti itu. Jadi ada nilai-nilai kebajikan yang ingin kita tuju. Contoh, kalau kita pergi ke sekolah tepat waktu, apa nilai kebajikannya? Bisa memberi contoh kepada guru yang lain, bisa memberi contoh kepada murid, seperti itu. Atau mungkin ketika kita pergi dengan sepeda motor, kemudian kita pakai helm. Nah, apakah dengan pakai helm itu kita takut untuk ditilang atau untuk keselamatan kita? Untuk keselamatan. Itulah nilai-nilai yang kebajikan yang kita yakini, Bapak Ibu. Jadi jangan disiplin positif ini dipaksa oleh orang lain atau ingin mendapat penghargaan, tapi murni memang atas kesadaran sendiri, seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh nilai kebajikan, yaitu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Yang pertama sekali adalah nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi tadi yang sudah saya sebutkan. Kemudian ada toleransi, rasa hormat, jujur, integritas, mandiri, menghargai, ada lurus hati, misalkan tidak merendahkan orang lain. Itu adalah contoh-contoh daripada nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Karena kita membuat budaya disiplin positif diri. Kita lanjut kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, sudah seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita bekerja misalkan untuk apa? Mencari uang. Uang untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti itu. Nah, di sini ada
istirahatkan. Nah, ketika murid kita di ruangan kelas sedang belajar, itu mereka tidur, misalkan ataupun malas, kita harus tahu dulu apa kebutuhan yang belum tercukupi. Mungkin dia belum sarapan, mungkin rumahnya kebanjiran, kita kan nggak tahu ya kan, makanya dia tidur, malas di kelas. Kita harus tahu itu. Kemudian kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan merasa diterima oleh kelompoknya. Nah, jadi ketika kita ada sebuah kelompok, misalkan di kelas kan berteman, ada 5 orang misalkan, ada 1 orang tersisih misalkan, dia tidak diterima di kelompoknya, berarti dia tidak ada kebutuhan rasa diterima. Kan sering kita lihat kenapa ya dia itu menyendiri di belakang misalkan. Itu harus tahu kita kebutuhan apa yang dia tidak miliki. Selanjutnya yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Nah, kita hidup perlu diakui, dihargai. Contohnya kalau murid kita ya, kamu pintar sekali nak, kamu hebat misalkan. Itu adalah sebuah pengakuan penguasaan untuk diri dia. Kemudian kemudian didengar, kita apa yang dia sampaikan kita dengar. Selanjutnya kebutuhan dasar akan kebebasan. Nah, yang ini yang paling penting. Itu anak-anak kita kan ketika kita lagi mengajar di kelas, mereka itu kan ada merasa jenuh, bosan. Mereka ingin bebas. Nah, jadi kita buat pilihan sama anak-anak kita, maunya bagaimana? Apakah belajar di luar? Apakah belajar sambil bermain? Seperti itu. Jadi kita harus koreksi dulu apa kebutuhan yang dia dapatkan. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, kita semuanya ingin senang, ingin tertawa, ingin bermain, seperti itu. Ini adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Jikalau salah satu dari kelima ini tidak terpenuhi, maka akan terganggu kehidupan kita. Makanya anak-anak kita itu banyak alasan-alasannya kenapa kalau seperti ini. Kita koreksi. Mungkin dia ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, ini ada contoh kasus. Ibu Ani adalah guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Jikalau jawaban Agus dia lapar, berarti dia kebutuhan dasar apa yang kurang? Bertahan hidup. Kemudian kalau jawaban si Agus dia senang, karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti dia kebutuhan apa ini? Kasih sayang, ingin diperhatikan. Kemudian jika jawaban Agus dia merasa hebat karena temannya jadi takut, berarti kebutuhan akan penguasaan. Kemudian jika jawaban Agus dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawa bekal yang sama. Itu bagaimana? Kebutuhan apa ini? Kebutuhan akan kebebasan. Kemudian apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya, berarti dia kesenangan, kebutuhan kesenangan yang ingin dia penuhi.
Nah, terkait dari budaya positif tadi, kita ada di sini motivasi perilaku manusia. Itu motivasinya ada dua, ada dari ekstrinsik tadi yang sudah saya sebutkan, ada yang motivasi intrinsik. Jadi kalau motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya tadi, seseorang terlambat, takut dihukum, makanya dia datang cepat. Itu faktor ekstrinsiknya. Kemudian dia datang sekolah tepat waktu, ingin mendapat penghargaan, seperti itu. Itu juga faktor ekstrinsik. Tetapi jikalau dia datang ke sekolah tepat waktu karena kesadaran sendiri, berarti itu adalah motivasi intrinsik. Jadi yang paling utama itu adalah yang nomor 3, yaitu motivasi intrinsik. Karena itu akan kita lakukan seumur hidup. Karena kita meyakini tadi ada nilai-nilai kebajikan tadi yang ingin kita tuju. Bukan untuk supaya tidak dapat hukuman, supaya untuk mendapat penghargaan dari orang lain. Nah, di sini tentang hukuman. Hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Contohnya ini, murid kita terlambat, kemudian langsung kita, kamu bersihkan WC. Itu tidak terencana, itu hukuman. Dan murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Ketika dia terlambat, ini apa ya? Selama ibu, nggak tahu dia. Itu hukuman. Jadi hukuman ini bersifat satu arah, yaitu hanya guru yang bisa melakukannya. Yang kedua, konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana dan disepakati sesuai aturan. Misalkan dia terlambat, kita sudah ada kesepakatan dengan murid. Kalau kamu terlambat, apa konsekuensinya? Kemudian tetap murid dibuat tidak nyaman karena ada konsekuensi tadi. Kemudian sikap guru selalu memonitor. Yang ketiga adalah restitusi. Di mana di sini proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nanti akan saya jabarkan bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi. Jadi semangat semua rekan-rekan saya di sini. SMA Negeri 4 Kuala. Luar biasa. Sekali lagi. SMA Negeri 4 Kuala. Luar biasa. Mantap. 5 posisi kontrol guru yang harus kita pahami. Ini sangat penting Bapak Ibu untuk kita terapkan di sekolah kita. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Yang mana kira-kira Bapak Ibu posisinya? Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nanti kita lihat kalimatnya yang mana. Nah, ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau sebagai penghukum, kalau dia tidak memakai atribut, maka hukumannya hormat pada bendera selama 1 jam. Apakah sering dilakukan Bapak Ibu? Tidak. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Itu kalimatnya berapa kali sudah Bapak ataupun Ibu harus memberitahu kamu selalu saja
mengecewakan ibu? Atau kamu tidak sayang sama orang tua kamu di rumah? Sering. Itu namanya guru di posisi pembuat merasa bersalah. Siswanya yang merasanya. Ya, itu tidak boleh Bapak Ibu. Itu kalau penghukum pembuat merasa bersalah itu dilarang. Posisi seperti itu. Yang ketiga sebagai teman, itu kalimatnya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak ya, sekali ini saja. Sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Bagaimana? Bapak Ibu, sering seperti itu? Sering. Berarti posisi kita sebagai Teman. teman. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Nah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Sering apa Ibu? Sering. Sering. Sebagai pemantau, ketika anak-anak berbuat kesalahan, kita kaitkan dengan konsekuensi ataupun aturan yang sudah kita buat. Seperti itu. Yang kelima sebagai manajer. Itu kalimatnya adalah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita ajak diskusi siswanya ketika siswanya berbuat kesalahan. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Cari solusinya pada siswa. Bukan kita yang mengasih solusi, tetapi siswanya sendiri yang menjabarkan solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Itu adalah sebagai manajer. Nah, di antara kelima posisi ini, yang paling dianjurkan adalah posisi manajer, Bapak Ibu. Yang kelima. Nah, ini ada kalimat. Fungsi kontrol, apakah saya kecewa sekali dengan kamu. Yang mana fungsinya? Posisinya mana kita? Kalau ada kita mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, merasa berbuat bersalah posisi kita. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Di mana nih posisinya? Pemantau. Sebagai pemantau, yang lain? Yang lain ada? Bu Indra? Ya, hukuman. Yang benar adalah posisi hukuman. Kalau kita mengatakan kamu tidak pernah benar-benar melakukannya, jadi anak merasa bersalah seperti itu. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini posisi manajer. Ya, benar sekali. Sudah pintar ya? Mantap ya. Kemudian ada kalimat, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Sebagai teman. Posisinya sebagai Teman. Yang terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Yang lain? Bu Indra? Ada yang tahu gimana posisi kita kalau kita ngomong seperti itu? Tadi nih kita sampai ke mana anak? Di sekelas ya kan? Kamu akan nilai yang kamu nggak ada tugas. Pemantau. Ya, sebagai pemantau karena dikaitkan dengan konsekuensinya tidak punya nilai. Ketika dia tidak mengerjakan tugas. Ya, benar sekali Ibu Nurpaliana, sudah pintar. Jangan dulu buat Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Gayat Rosen dan contoh penerapannya.
dirinya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lepas alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi
dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Menunjang motivasi intrinsik murid. Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, Bapak Ibu, kira-kira posisi mana kita sekarang? Sebagai penghukum? Sebagai teman? Yang mana? Yang paling sering kita lakukan? Menghukum. Ya, ketika anak terlambat, apa yang kita suruh? Buang sampah, membersihkan WC. Nah, itu adalah sebuah hukuman Bapak Ibu. Jadi kita harus menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalahnya. Seperti yang kita lihat di video yang tadi. Mudah-mudahan nanti kita ada perubahan ke depannya. Ya Bapak Ibu ya? Ya, semoga amin. Lanjut. Tentang keyakinan kelas. Mengapa disebut dengan keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Ada yang bisa berpendapat? Kira-kira Bapak dan Ibu? Siapa yang bisa? Bu Indra kira-kira bisa? Silakan. Terima kasih mereka telah memberikan kesempatan. Kalau keyakinan kelas itu kesepakatan antara siswa dan guru sama-sama bersepakat, hasil kesepakatan itu ditulis dan dilakukan. Kalau peraturan kelas itu dibuat oleh bisa jadi guru yang membuatnya, bukan terjadinya kesepakatan bersama. Nah, seperti itu. Terima kasih sama Ibu Indra. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Iya, benar sekali. Kalau keyakinan kelas itu kembali lagi kepada tadi motivasi intrinsik kita untuk melakukan disiplin diri. Kalau keyakinan kelas itu lebih identik dengan kalimat-kalimat yang universal, umum sifatnya. Kalau peraturan itu lebih rinci. Kita lihat kelanjutannya. Nah, ini cara kita di dalam membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak. Peraturan sekolah bersifat lebih rinci dan konkret. Kemudian berupa pernyataan yang universal, bersifat umum. Dibuat dalam pernyataan positif. Jadi tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Misalkan, jangan buang sampah di kelas. Itu peraturan Bapak Ibu, karena menggunakan kalimat negatif.
kebersihan. Itulah yang disebut dengan keyakinan. Atau mungkin siswa kita terlambat masuk kelas. Itu kalau di peraturan jangan terlambat masuk kelas. Kalau keyakinan boleh, disiplin boleh, kemudian masuk kelas tepat waktu juga boleh. Itu adalah keyakinan. Kemudian sedikit saja biar mudah untuk diingat. Jangan panjang-panjang Bapak Ibu, ini nggak diingat oleh siswa kita. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi keyakinan ini harus kita sesuaikan dengan kondisi kelas kita. Dan yang selanjutnya adalah semua warga sekolah ataupun warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Artinya tidak boleh guru yang membuat, tetapi harus ada kesepakatan antara murid dengan guru. Kita kan guru mata pelajaran ini, boleh kita membuat keyakinan kelas. Misalkan tidak boleh terlambat masuk, seperti itu. Habis itu saling menghargai, boleh. Apalagi misalkan disiplin, menjaga kebersihan. Nah, nanti kita buat kesepakatan apa konsekuensi kalau ada yang melanggar. Nah, ini contoh kalimat dari keyakinan kelas. Kita lihat dulu perbedaannya Bapak Ibu. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan. Kalau keyakinan berarti sikap tanggung jawab yang dilihat. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau keyakinan menghormati orang lain, komitmen. Kemudian kalau peraturan dilarang melakukan kekerasan. Kalau keyakinan kelas keselamatan atau menghormati orang lain. Kemudian kalau peraturan dilarang menggunakan narkoba. Kalau keyakinan kelas berarti kesehatan. Seperti itu cara kita membuat keyakinan kelas. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Kalau keyakinan kelas menghormati orang lain atau kesabaran. Nah itu adalah contoh-contoh kalimat keyakinan kelas. Kalau bisa kita lakukan di saat kita melakukan pembelajaran di kelas, Bapak Ibu, supaya tertib. Lanjut, kemudian ada segitiga restitusi. Ini adalah cara kita menyelesaikan permasalahan siswa. Jika ada siswa bersikap ataupun berperilaku yang tidak bagus, maka kita gunakanlah segitiga restitusi ini untuk mencari solusi dari kesalahan dia sendiri. Nah, di sini segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika dia berbuat salah, dia bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Nah, ini ada segitiga restitusi. Yang pertama, kita harus menstabilkan dulu identitas siswa. Ketika siswa ada berbuat salah, kita panggil. Kemudian kita stabilkan dulu identitas dengan cara apa? Dengan cara setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika kita panggil siswa, kamu tahu apa yang kamu lakukan, sehingga ibu panggil. Dia pasti menyampaikan apa kesalahan dia. Kemudian kita mengatakan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu cara kita menstabilkan identitas murid. Kemudian lanjut, tindakan kedua adalah validasi tindakan yang salah.
Coba sampaikan sama ibu, apa alasannya? Mungkin dia kasusnya apa? Telat ke sekolah atau terlambat. Tanya apa alasan terlambat dia? Oh bu, saya semalam bergadang main HP misalkan. Ya, kemudian setelah dia mengutarakan apa alasannya, kemudian kita tanya, keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Keyakinan yang sudah kita buat menjadi. Misalkan disiplin bu, misalkan jawab anak-anak. Kemudian apakah disiplin itu penting buat kamu? Penting misalkan. Nah sekarang bagaimana kamu mengatasi masalah ini? Tanyakan solusinya pada murid. Dia akan menyampaikan. Jadi ini langkah-langkah kita dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Jika ada siswa yang berbuat kesalahan. Kemudian segitiga institusi adalah membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur kepada guru dan kepada diri sendiri. Nah ini tadi tahapan ketiga institusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah ini kalimatnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Semuanya pernah berbuat salah. Saya juga pernah melakukan hal yang sama misalkan. Kemudian yang kedua, tahap validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalkan dia marah-marah sama temannya, itu kita mengatakan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalkan memukul seperti itu. Kemudian kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Yang ketiga, institusinya adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu adalah kalimat-kalimat untuk menanyakan keyakinan yang telah kita buat. Sudah sampai di sini pemaparan saya. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya di sekolah kita maupun di kelas kita masing-masing Bapak Ibu. Itu harapan saya ke depannya. Terima kasih. Saya ucapkan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pacarku dulu cuy. Yang pertama adalah tertib dan tenang. Kedua, saling menghargai. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, stop bullying. Yang keenam, jagalah kebersihan. Yang ketujuh, tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah sopan santun. Ya. Nah, jadi karena tidak ada ketenangan dan sudah kita sepakati, maka kita harus menandatangani apa yang sudah kita sepakati. Ya. Jadi sekarang silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fauzi. Saya murid dari kelas 10 Merdeka 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Aulia.